Setiap akhir tahun, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki periode puncak musim hujan. Fenomena atmosfer regional dan global membuat pola hujan semakin tidak terprediksi. Di sejumlah daerah, curah hujan ekstrim menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Seperti yang belum lama ini terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan mencatat peningkatan intensitas hujan hingga pertengahan Desember. Pihak BBMKG Wilayah 1 Medan juga mengidentifikasi adanya bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia Barat Daya Lampung yang mengakibatkan adanya belokan angin dan pertemuan massa udara di Sumatera Utara. Faktor inilah yang menyebabkan peningkatan pembentukan awan-awan hujan, khususnya di wilayah pantai barat. Kalau untuk musim hujannya sendiri kan masih berlangsung sampai akhir tahun ini. Tapi kemarin kan BMKG mengeluarkan rilis ya yang berlaku selama 7 hari. Itu sampai tanggal 15 Desember itu diperkirakan akan ada curah hujan yang lebat hingga sangat lebat seperti itu. Kalau kami melakukan analisis angin, itu menunjukkan di wilayah Sumatera Utara ada belokan-belokan angin dan juga konvergensi atau pengumpulan angin. Nah, di mana kalau wilayah yang ada konvergensi itu anginnya berkumpul di situ sehingga potensi terbentuk awan itu cukup besar. Wilayah-wilayah yang ada pertumbuhan awan yang cukup banyak tentu saja potensi hujannya akan lebih besar. Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana. Berikut mitigasi bencana saat musim hujan tiba. Melakukan pengenalan dan pemantauan risiko bencana banjir dan longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi warga yang tinggal di lereng tanah. Meningkatkan edukasi sadar kepada masyarakat tentang banjir dan longsor. Menerapkan pengelolaan penanggulangan bencana yang pragmatis. Mengenali penyebab banjir dan longsor. Menggunakan teknologi tanggap darurat banjir dan longsor. Pengelolaan perencanaan tata ruang dan lingkungan yang baik. Mendengarkan informasi cuaca ekstrim dari BMKG. Salah satu tantangan mitigasi di lapangan adalah kondisi geografis Indonesia yang kompleks, seperti banyak permukiman berada di tepi sungai dan lereng yang rentan longsor, menjadi salah satu tantangan dalam mitigasi bencana. Itulah mengapa perlu adanya upaya konservasi wilayah hutan serta wilayah pinggiran sungai. Ahmad Sidik Toha, akademisi bidang kehutanan Universitas Sumatera Utara yang juga pegiat konservasi lingkungan mengatakan, salah satu bentuk mitigasi bencana di bidang kehutanan adalah pemulihan ekosistem hutan. Hal ini dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Ya, saya lihat memang salah satu bentuk mitigasi bencana di bidang kehutanan adalah pemulihan ekosistem ya. Karena banyak hutan yang rusak itu harus dipulihkan. Dan pemerintah sudah banyak melakukan kegiatan itu, namun persentase keberhasilannya masih rendah. Dan itu juga banyak juga ketidakpahaman masyarakat tentang kegiatan pemulihan ekosistem ini, sehingga mereka kurang mau terlibat. Dan itu mengakibatkan tingkat keberhasilan masih rendah. Di sisi yang lain, kita juga harus membuat penegakan aturan yang ketat terhadap fungsi pemanfaatan tata ruang ya. Kita banyak melihat sekarang banyak pelanggaran tata ruang yang seharusnya memiliki fungsi lindung dibuat perumahan, pemukiman, pertanian, sehingga itulah yang memperparah terjadinya bencana. Dan korban akan semakin banyak karena masyarakat itu banyak membangun di area-area yang beresiko seperti kanan kiri sungai, kemudian di tebing-tebing, sehingga yang seharusnya tidak boleh ada pemukiman itu mereka hadir di situ, dan ketika terjadi bencana kawasan itulah yang paling banyak memakan korban. Mitigasi adalah investasi untuk masa depan. Mitigasi dapat dilakukan mulai dari keluarga, lingkungan, dan komunitas. Karena keselamatan bukan datang dari keberuntungan, tetapi dari kesiapsiagaan.